Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kuasa-Mu, penyertaan-Mu bekerja atas kami, menuntun kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang semua karunia untuk melayani. Semua karunia untuk melayani. Dan saat ini kita akan belajar tentang membangun diri dalam melayani. Membangun diri dalam melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu merupakan sebuah anugerah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita diberikan anugerah ini, tentu kita tidak akan pernah sia-siakan di dalam hidup kita. Nah, melayani Tuhan juga merupakan sebuah kehormatan yang besar, karena Tuhan sang pemilik langit, bumi, dan segala isinya itu berkenan kepada kita untuk kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena melayani Tuhan ini sebuah kehormatan dan anugerah yang begitu luar biasa dari Tuhan. Maka dari itu kita sekalian sebagai anak-anaknya perlu membangun diri kita untuk mempersiapkan diri di dalam melayani Tuhan. Nah, pertanyaan yang akan kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini adalah apa yang akan dibangun di dalam kehidupan kita, di dalam kita melayani Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang akan kita bangun untuk melayani dalam diri kita untuk melayani Tuhan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita perlu membangun diri kita dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, mari kita akan baca di dalam Mazmur 25 ayat 14 mengatakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan anak cucunya akan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, di ayat yang di atas dikatakan, ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bergaul karib ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat, yang sangat kuat satu dengan yang lain. Nah, ketika kita bergaul dengan teman di sekeliling kita, mungkin teman kantor, teman di rumah, teman di masyarakat, di sekolah, atau di mana saja, ya, pasti ada salah satu teman yang menjadi sahabat kita yang paling dekat. Nah, teman yang paling dekat itu sebagai tempat untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita, ya, sebagai tempat untuk bisa berbagi, ya, dalam setiap problem persoalan. Kita bisa terbuka, saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, itu tandanya kita sedang bergaul erat dengan teman yang kita anggap sangat dekat, sangat karib di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul dengan karib, ya, bergaul dengan sangat dekat dengan Tuhan, menunjukkan sebuah hubungan yang hangat, hubungan yang saling terbuka, hubungan yang saling mengerti, hubungan yang saling dekat sekali, ya, satu dengan yang lain. Terutama kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan di sini dikatakan Dia akan memberitahukan segala
perjanjiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangatlah penting ketika kita melayani Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, hubungan dekat ini akan membangun hubungan kita juga dengan sesama. Ketika kita dekat dengan Tuhan, akan membangun hubungan kita dengan sesama juga akan lebih mudah. Nah, sebagai satu contoh, ketika kita melihat satu cerita yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 36 sampai dengan 42, yaitu kisah tentang Maria dan Marta. Maria dan Marta. Saya membacakan bagi kita sekalian, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dari kisah ini kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan itu akan juga mempengaruhi hubungan dengan sesama. Nah, Marta melihat ketika Yesus ada bersama-sama dengan dia, melihat Maria hanya duduk di dekat kaki Yesus, sedangkan dia sibuk melayani Tuhan. Kesibukannya itu akhirnya membuat dia iri hati. Melihat Maria kok hanya duduk-duduk saja, melihat Maria hanya mendengarkan Yesus mengajar, sedangkan dia sudah berjerih lelah, ya, sudah susah payah melayani, mungkin mempersiapkan hidangan, mempersiapkan makanan, mungkin mempersiapkan segala satunya untuk dipersiapkan di dalam pelayanan itu, untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, karena dia merasa bahwa, oh, aku paling berat, sedangkan Maria hanya duduk-duduk saja. Dia membisiki Tuhan Yesus, mengatakan bahwa supaya Tuhan Yesus menegur Maria, agar Maria ikut bersama-sama dengan dia membantu di dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Apa yang diinginkan oleh Marta ini tidaklah terpenuhi, karena Tuhan Yesus mengatakan justru sebaliknya. Di ayat yang ke-41 mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Dan Yesus justru mengatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, ketika kita merasa bahwa kita sibuk melayani Tuhan dengan kekuatan kita, mungkin acara kita sangat padat sekali, mungkin acara kita sangat luar biasa di dalam melayani Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus fokus dengan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Marta ini iri dengan Maria ketika Maria hanya duduk dekat diam di kaki Tuhan. Kok
kok dia tidak melayani seperti saya? Kok dia tidak melayani sekeras saya? Kok dia tidak melayani seperti apa yang saya lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat orang lain, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita ketika kita melayaninya. Yang penting yang perlu kita lakukan adalah kita fokus dengan bagian kita, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan. Terserah orang lain itu melakukan seperti apa dalam melayani Tuhan, itu adalah bagian mereka, karena mereka juga punya karunia masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dalam satu gereja, ketika merayakan Natal, ya, ada beberapa seksi yang mungkin sangat mudah sekali, mungkin ringan pekerjaannya, mungkin pekerjaan yang berat, merasa bahwa kenapa dia kok pekerjaannya ringan sekali, sedangkan aku berat sekali. Bapak, Ibu, ini tidak perlu kita banding-bandingkan, tetapi mari kita melihat, berfokus pada pekerjaan kita masing-masing, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam melayani ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seperti Maria, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa, kita akan dengan mudah juga memiliki hubungan yang dekat dengan sesama ketika kita melayani Tuhan. Tidak seperti Marta yang tidak bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Walaupun dia sibuk melayani luar biasa, waktunya mungkin sangat luar biasa dipergunakan untuk melayani, tetapi Tuhan mengatakan, engkau khawatir dan hanya menyusahkan diri saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak ingin ketika kita melayani Tuhan mengatakan seperti itu. Kita sudah susah payah, kita sudah berjelil lelah, tetapi Tuhan mengatakan lain di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Fokus terhadap apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Nah, yang kedua, selain kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang kedua ini adalah kita harus tetap memiliki semangat di dalam melayani. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, Roma 12 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat ini sangat menentukan keberhasilan kita di dalam melayani Tuhan. Perlu semangat yang kuat, semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Karena Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang kehilangan semangat, maka dia kehilangan separuh dari kehidupannya. Ya, saya mengatakan bahwa ketika kita kehilangan semangat, berarti kita kehilangan separuh dari kehidupan kita. Ketika orang lagi merasakan sakit, ya, di dalam dirinya muncul ada satu semangat untuk sembuh, dia sudah memiliki 50% di dalam kehidupannya untuk sembuh. Karena ada semangat yang berkobar-kobar, ada semangat yang kuat untuk maju, untuk semangat yang kuat untuk sembuh. Nah, di dalam melayani Tuhan juga dibutuhkan adanya suatu semangat. Ya, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Ya, menyala-nyala itu bagaikan api yang terus menyala. Api itu ketika menyala terus itu melambangkan sebuah semangat yang tidak pernah padam. Nah, anak-anak Tuhan tentu perlu memiliki satu semangat untuk mencapai keberhasilan, mencapai satu harapan yang dituju, ya. Perlu semangat yang kuat, perlu semangat yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, memiliki semangat ini bukan berarti kita tidak menghadapi banyak tantangan, bukan berarti kita tidak menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kita. Dengan memiliki semangat yang besar, ya, maka masalah-masalah dan tantangan itu akan bisa kita hadapi. Nah, mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan masalah yang besar di dalam pelayanannya, namun dia tidak pernah putus asa. Dikatakan di dalam ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini ketika dia menghadapi penganiayaan-penganiayaan di dalam pelayanannya, ketika dia juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang besar di dalam kehidupannya, ditinggalkan sendirian, ya, tetapi tidak binasa dan tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Nah, tentunya semangat ini juga perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan ketika kita sudah percaya dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semangat ini kita perlu miliki. Bukan berarti ketika kita melayani Tuhan tidak ada tantangan. Mungkin banyak orang, ya, tidak senang ketika kita melayani Tuhan. Banyak orang yang mungkin berkata lain ketika kita melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan begitu apakah kita harus berhenti melayani Tuhan? Tentu tidak. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, kita tetap harus maju melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, ketika kita punya semangat ini, berarti kita sudah punya modal yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Ini yang akan membangun diri kita untuk tetap maju dan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu parian yang sangat luar biasa, ya, yang diungkapkan oleh seorang pendeta yang selama hidup dia melayani Tuhan, ya. Namun pendeta ini sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi ungkapannya ini, pariannya ini masih terus bergema di dalam kehidupan jemaatnya. Pariannya mengatakan demikian, ya, dalam bahasa Jawa. Ampiang dipangan wedhus, ampiang kacang dipangan wedhus, pejah gesang nderek Gusti Yesus. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, menunjukkan satu semangat yang besar ketika dia harus ikut Yesus senantiasa. Ampiang kacang dipangan wedhus, pejah gesang melayani Gusti Yesus. Nah, ini merupakan semangat ketika kita melayani Tuhan. Tantangan, masalah mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi jangan pernah putus asa, ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah diam untuk tidak melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena melayani Tuhan ini merupakan sebuah kehormatan, karena melayani Tuhan ini sebuah anugerah yang luar biasa, maka perlu kita membangun diri dengan baik, ya. Mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, mungkin dengan banyak hal yang perlu kita lakukan. Mungkin ada skill yang perlu kita tingkatkan, ada kemampuan-kemampuan yang perlu kita terus belajar dan sebagainya. Namun yang terpenting dari semuanya itu ialah bagaimana kita sekalian
memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan senantiasa. Karena dialah yang kita layani, dialah yang saat ini kita hormati untuk kita layani di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita kendor, jangan kita kehilangan semangat. Sebentar lagi kita akan menghadapi Natal, ya. Jangan kita kehilangan semangat, tetapi kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan, bersukacita senantiasa, karena kasih Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita. Saat ini kami akan menyerahkan semua kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Kami rindu terus membangun diri kami untuk melayani-Mu. Berikan kekuatan kami untuk terus membangun hubungan kami dengan Engkau dan juga hubungan kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni atas segala kekurangan kelemahan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.